Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tentunya bagi kita umat muslim untuk seluruh Indonesia tentunya. Kita lagi menjelang bulan suci Ramadan. Lagi banyak sekali mungkin prepare di rumah, lagi bersih-bersih, ataupun yang sudah memikirkan nanti mau sahur apa. Nah, ini pasti bertanya-tanya nih, mau sahur apa ya? Pasti lihat katalog menu atau searching di medsos, udah mikirin sahur aja ya. Padahal taraweh belum. Nah, pemirsa, tentunya di bulan puasa ini kita harus tetap semangat, tetap sehat, tetap mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang bergizi. Nah, spesial hari ini kita akan ngebahas dengan salah satu dokter spesialis gizi yang tentunya udah sering banget memberikan tips dan juga edukasinya buat kita semua. Ada Dokter Sriani, spesialis gizi klinis. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas Apa kabar Jeffrey. hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih loh, udah menyempatkan dan sudah bersedia diganggu waktunya. Di hari libur ya. Di hari libur. Tapi hari spesial ini, hari kan spesial. menjelang Ramadan. Iya, menjelang Ramadan seperti yang saya bilang tadi dokter ya. Tentunya di Ramadan ini kalau dipikirin 1 bulan itu lama banget. Ya. Milih menu buka, sahur itu pasti bermacam-macam nih angan-angannya, pengen makan ini. Tapi dari sisi seorang dokter Sri ya, spesialis gizi, tentunya banyak sekali nih masukan-masukan dan juga tips-tips yang makanan yang sehat dan bergizi. Gizi kita tetap seimbang, tetap ada seratnya. Nah, itu seperti apa sih pemirsa ya? Jadi kami mengajak pemirsa di rumah untuk berinteraktif tentunya di line telepon 0741666385. Pasti udah pada hafal kan? Itu bakal muncul nih bentar lagi nih di layar kaca Anda ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dokter, tema kita adalah tetap sehat dan bergizi saat puasa Ramadan. Tapi sebelum lebih jauh kita ngebahas tentang makanan-makanan yang tinggi gizi. Apalagi kalau bulan suci Ramadan kan hanya makannya dalam 1 hari itu hanya di waktu sahur di jam 3 sampai jam 5 subuh. Sama jam setelah waktu maghrib atau pas maghrib, pas berbuka puasa. Siangnya nggak boleh. Apalagi minum es teh di siang hari itu nggak boleh banget ya mulai besok pemirsa. Aduh, udah kebayang-bayang aja tuh panasnya gimana minum es tehnya. Seger banget itu kan. 1 bulan loh dok. Ya, namanya menahan diri. Iya, ya. menahan diri. Nih gimana nih dokter. Tapi dari sisi dokter, dari ilmu kedokteran, ini puasa sebenarnya ada manfaatnya nggak sih buat tubuh kita dokter? Mungkin boleh dijelaskan dulu. Oke, baik Mas Jeffrey. Sebenarnya puasa ini sangat baik ya. Sangat baik untuk kesehatan. Terutama juga sesuai dengan pesan agama ya. Kita jalani juga. Jadi tidak merugikan. Manfaat yang terutama sih yang pasti kan mengontrol nafsu makan. Kemudian juga akan bermanfaat selanjutnya seperti mau menurunkan berat badan atau menurunkan tekanan darah. Yang biasa mungkin yang punya penyakit kolesterolnya tinggi bisa turun dengan berpuasa. Tetapi ingat saat berpuasa ini tetap harus bergizi seimbang. Dalam arti saat berpuasa tidak kekurangan zat gizi juga. Jadi harus punya strategi lah, kiat-kiat juga. Bukannya malah tambah naik berat badannya nanti. Bahaya pula habis puasa, bahaya juga pas nih ya. Pas Lebaran Idul Fitri ya, berat badannya timbangannya ke kanan, bukan ke kiri gitu ya. Jadi secara kedokteran dari secara medis, puasa itu memang benar-benar ada manfaatnya dokter ya. Ya benar. Jadi biasanya kita makannya banyak, terus nggak teratur, terus kalorinya mungkin berlebih. Dengan puasa ini seperti ya detoks tubuh lah istilahnya, dengan terhadap makanan yang sudah kita konsumsi yang berlebihan. Jadi saat puasa kan kita menahan diri untuk tidak makan. Nah dari sana yang biasanya mungkin gulanya darahnya tinggi, ya bisa terkontrol dengan makannya yang secara dikurangi, ibaratnya porsinya. Tapi ya, ingat dipesan yang nomor 1, terutama saat sahur dan saat buka
tidak berlebihan makannya juga ya. Jadi supaya bisa terkontrol juga. Harus Iya. memilih yang benar dari segi zat gizinya. Zat gizinya, pokoknya jangan berlebihan. Ya, itu. Dan memang puasa itu memiliki manfaat yang sangat banyak ya dokter ya. Dan suatu momentum juga nih buat pemirsa di rumah yang mau menurunkan berat badan. Itu pemirsa ya. Jadi jangan bilang mungkin ibadah itu tidak ada manfaatnya dokter ya. Pasti ada rahasia dari puasa tersebut. Jadi kita di hari ini bersama Dokter Sri dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang tetap sehat dan juga bergizi selama bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan khususnya ya dokter ya. Nah, kalau memang dia benar-benar bermanfaat puasa ini dokter secara medis dan juga secara kedokteran nih, Dokter Sri menyampaikan bahwasanya ini untuk mendetoks diri kita yang biasanya berlebihan. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah dokter, kenapa sih sesuatu yang berlebih itu memang tidak baik untuk kita, apalagi untuk tubuh gitu ya. Misalnya contohnya saja makan makanan zaman sekarang ya dok ya. Ya, tinggi karbo. Iya, tinggi karbo. Sebenarnya kalau kebanyakan karbo atau kebanyakan lemak ini efek yang bahaya buat tubuh kita nih apa sih dok gitu? Mungkin boleh dijelaskan nih. Ya, sebenarnya kalau secara ini kita punya tubuh ya, maksudnya setiap individu itu kan aktivitasnya berbeda-beda. Ya, jadi kita benar. butuh energi ya, atau asupan kalori yang kita asup itu tergantung dari aktivitas kita. Ya. Jadi seperti timbangan gitu loh, kita harus balance antara yang masuk dan keluar. Untuk tahu berlebih apa tidak, ya nanti itu ini nih gimana akan dok? ketahuan Untuk nih. gimana nih? Seperti harusnya sih dengan kita yang usia 25 tahun ke atas ya, 30 tahun, 25 sampai 30 itu sudah nggak ada masa pertumbuhan lagi toh. Jadi biasanya kalau berlebih dia akan naik nih berat badannya, tapi tinggi badannya tidak naik. Oke, berarti di antara rentang umur 25 sampai 30. Di atas 25. Di atas 25 ke atas ya pokoknya dok ya. Itu tidak lagi pertumbuhan. Iya, jadi istilahnya tubuhnya hanya untuk perkembangan tubuh kita nih, energi yang dipakai hanya untuk aktivitas sehari-hari. Sehari-hari. Ya, tidak untuk berkembang lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya usia di bawah 25 masih bisa ada tinggi walaupun sedikit-sedikit, tapi berbeda dengan yang masa puber. Kalau masa puber kan pertumbuhannya pesat. Iya. Jadi makan banyak pun biasanya yang nggak akan melar gitu. Iya, dok, ya, karena dia masih butuh untuk tumbuh ke atas. Sebenarnya tumbuh itu ke atas, bukan ke samping katanya ya gitu ya. Jadi ya biasanya kita harus mengontrolnya dari berat badan, menimbang berat badan, kemudian rajin check up. Misal 1 bulan sekali, 1 tahun sekali misalnya check up ya. Jadi untuk mengetahui seperti apa aja sih yang diperiksa, gula darah, kolesterol, yang itu yang semuanya ya notabene dari makanan sumbernya. Sumbernya ya. Ya kenapa gulanya bisa naik, kenapa kolesterol bisa naik, atau asam uratnya bisa naik. Itu karena seperti makanan. itu ya. Karena itu adalah hasil metabolisme dari makanan yang di dalam tubuh yang diperiksa dalam diambil darahnya gitu, sampel. Kalau kita makannya berlebih, terus aktivitasnya biasa saja, tidak terpakai, akhirnya menumpuk dalam tubuh. Seperti itu. Dan itu tidak baik sama sekali dokter. Ya pastinya tidak baik karena itu akan menjadi cikal bakal ya dari sumber banyak penyakit. Mungkin di awal akan tinggi, belum berpengaruh terhadap organ tubuh, tetapi dengan kelamaan gula darah yang tinggi akan lama-lama kan menjadi diabetes. Yang tubuhnya akhirnya ibaratnya nggak bisa mentoleransi lagi, insulinnya sudah semakin sedikit, tidak bisa memecah gula, akhirnya jadi diabetes. Kemudian kalau misalnya garam dikonsumsi terlalu berlebih, banyak, akhirnya juga mempengaruhi ke tekanan darah, bisa terjadi hipertensi. Kalau sudah hipertensi ya berkepanjangan. Ya, harus minum obat ya biasanya. Kemudian kalau misalnya makannya tinggi lemak atau tinggi karbohidrat yang di dalam tubuh nanti bisa dipecah jadi kolesterol atau membentuk kolesterol dari karbohidrat itu ya nanti dalam pemeriksaan laboratorium profil lipidnya bisa naik juga. Nah, begitu juga asam urat sama. Jadi semuanya ini memang sumbernya dari makanan. Dan aktivitas juga lah ya sehari-hari dokter ya. Aktivitas ini yang menentukan. Kalau memang aktivitasnya tidak terlalu banyak, ya berarti makannya juga sudah harus kita atur energi yang diasup gitu ya. Kalori yang diasup itu nggak terlalu banyak juga. Agak mengerikan pemirsa ya. Agak mengerikan. Sebenarnya hidup sehat sih, jangan dianggap sesuatu yang ini, tapi memang seperti itulah yang kita harus ketahui, karena kan penyakit degeneratif itu penyakit yang disebabkan karena gangguan dari
metabolisme Iya. seperti ini ya, itu sudah banyak sekali. Jadi diabetes tuh lumayan tinggi nih Lumayan di tinggi Indonesia. Ya, di Indonesia lumayan tinggi diabetes, hipertensi. Hipertensi. Ya, akhirnya berkembangnya jadi stroke, penyakit jantung, seperti itu. Baik dokter, tahan dulu nih ya. Memang cukup mengerikan memang ya, tapi apa salahnya kalau kita buat hidup sehat ke depannya. Iya, betul. Kita tahan dulu, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah pemirsa, selamat bergabung. Buat yang baru bergabung di Hidup Sehat, kita spesial hari ini dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita bertemakan tentang tetap sehat dan bergizi selama puasa Ramadan. Nah, kita udah ditemani dengan narasumber kita, spesialis gizi klinis, yang tentunya akan memberikan tips-tips dan juga edukasi buat kita semuanya yang akan prepare nih buat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, bersama Dokter Sri, ya spesialis gizi klinis hari ini. Tadi di awal udah kita bahas pemirsa tentang sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Nah, momennya adalah puasa selama 30 hari ini atau 1 bulan penuh inilah momen buat mendetoks diri kita, organ-organ tubuh kita yang biasanya kerjanya terporsir. Ya dok ya, terlalu berlebihan. Pagi sarapan, jam 10 nyemil, jam 12 makan siang, jam 2 nyemil lagi, jam 7 malam makan malam, sebelum tidur makan Indomie. Ya cukup tuh. Saya curhat sih itu dok. nyeritain ya sebagian, ya sesekali lah, sesekali. Jadi malu sama Dokter Sri. Tapi kurang lebih seperti itu sih, ya tradisi yang ada di khususnya di Sumatera dok. Memang apalagi dengan lauk-lauk yang santan banget, yang gulai-gulai, waduh itu nikmat dok. Iya betul. Bahkan ada sampai slogan bahwasanya makanan yang sehat itu tidak nikmat dokter. Gimana nih? Iya. Dari seorang dokter spesialis gizi klinis, gimana? Itu salah nggak sebenarnya? Ya sebenarnya itu kan kalau menurut saya sih semua mindset ya, pikirannya. Kalau kita yang sudah mengerti hidup sehat, malah yang tidak enak itulah yang bagi kita, maksudnya yang enak atau gimana dok? Yang tidak enak itu berusaha kita nikmati, akhirnya jadi enak. Enak dengan sendirinya? Iya, jadi kalau misalnya malah makan yang enak, merasa bersalah. Oke. Merasa bersalah. Jadi contohnya nih, hari ini ketemu nasi padang atau hari ini makan gorengan terlalu banyak atau kue-kue terlalu banyak. Itu malah merasa bersalah terhadap tubuhnya sendiri. Diri sendiri. Ya, mungkin mindset itu yang kita nanti beralih lah kalau memang seseorang sudah menjalankan lifestyle hidup sehat yang baik ya. Itu lama-lama bisa dibentuk, bisa berubah seperti itu. Jadi saat kita hari ini mungkin makannya terlalu berlebih, makan terlalu berminyak, atau terlalu banyak karbohidratnya, itu malah kita merasa, aduh ini banget ya, kayaknya gitu sayang ya? sekali sama badan kita gitu loh. Seperti itu. Tapi yang notabene-nya kita di Indonesia, dengan cita rasa yang sangat tinggi, bumbu rempah yang kalau nggak asin tuh nggak nikmat. Tapi bukannya nggak boleh makan. Bukan nggak boleh. Itu boleh pemirsa ternyata. Hanya ya. Porsinya, ada porsinya, ada seringnya. Ada takarannya, ada jadwalnya. Yang penting gimana mindset kita buat lifestyle hidup kita lebih mengarah sehat. yang sehat, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, terlebih pada bulan suci Ramadan ini tentunya Dokter Sri bakal berbagi tips nih dokter ya tentang tetap sehat dan bergizi. Padahal makannya hanya 2 kali nih dokter, makan besarnya ya dokter ya pada saat sahur dan juga berbuka puasa. Tapi gimana tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan semangat, makanan yang dimakan juga tetap bergizi. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau bertanya juga nih dokter. Kan puasa ya, bagi saudara-saudara kita umat muslim tentunya dilarang sekali ya. Kalau nggak itu batal nih puasanya ya. Mulai dari waktu subuh, imsak sampai waktu berbuka itu kurang lebih sekitar 12 sampai 13 jaman, dokter, kurang lebih. Ini kan nggak boleh makan dan minum. Sedangkan tubuh kita itu sekitar 60 atau 70% nih dokter, air. Ya, sekitar seperti itu. Ya, 60 sampai 70 ya dokter ya, betul ya. Itu adalah air. Artinya kalau kata orang netizen di luar sana nggak makan 3 hari is okay, yang penting minum.
Ini kalau nggak minum, otomatis apalagi badannya yang agak big size-nya gitu ya. Tentunya lebih cepat dehidrasi, dokter. Nah, ini gimana nih dari seorang dokter spesialis gizi? Ini gimana nih? Apakah ada mensiasatinya atau seperti apa? Jadi kalau dari piramida gizi itu hidrasi air itu nomor satu yang paling butuh kita paling banyak. Jadi kalau puasa ya tetap nomor satu jangan sampai jadi dehidrasi. Iya. Kalau dehidrasi efek sampingnya tentu banyak ya, fungsi ginjal kita harus jaga, fungsi jantung, fungsi otak juga. Biasanya makanya kadang ada sampai yang ini kalau kurang aqua, mungkin saya nyebutin merek ya, kurang air itu kurang kayak air. Jadi kayak bengong seperti itu kan, bisa juga. Jadi ibaratnya kalau memang mau ini kecukupannya biasa orang dewasa sekitar 1,5 liter. Itu kita siasati. Jadi misalnya saat bersahur minumnya sebelum makan padatnya 1 gelas, setelah makan padat 1 gelas itu sudah kurang lebih 500 ml toh. Iya benar. Kita konsumsi. Nanti saat berbuka seperti itu juga. Jadi 1,5 liter kita pakai di berbuka itu 1 literan minumnya. Jadi minum air putih, kecukupan cairannya itu ya harus nomor satu itu. Nomor satu dulu, ya. itu dulu dokter. Nomor satu harus tercukupi. Kalau tidak nanti kan dengan cuaca yang panas kita tidak tahu ya. Kemudian aktivitas juga fisik selama puasa yang berakibat ya tadi banyak organ yang berkaitan dengan kebutuhan air ya. Tapi mungkin bisa dispesifikin dokter, air. Ini air putih atau boleh kopi, teh, kalau atau misalnya sirup, es teh gitu-gitu. Gimana? Kalau disarankan sih air putih ya, yang lebih disarankan air putih. Kalau memang mau seperti air teh atau kopi itu ada efek diuretik di sana. Jadi malah nanti pipisnya jadi lebih banyak, lebih gampang dehidrasi. Kalau bisa dihindari untuk di sahur. Di sahur ya. Kalau memang mau berbuka dengan minum, misalnya teh tawar atau teh manis biasa ya. Kalau berbuka itu masih oke karena kan untuk jam puasanya nanti besoknya lagi toh. Jadi selama semalaman itu masih ibaratnya jam makan lah seperti itu. Tapi kalau yang untuk di sahurnya disarankan minumnya air putih. Kalau mau ditambah jus buah ya boleh saja. Boleh saja dok ya. Tapi yang untuk kopi teh baiknya dihindari. Dihindari. Kalau maupun di waktu berbuka saja. Itu pun tidak boleh lebih banyak daripada air putih. Gitu baiknya dok ya. Iya betul. Lebih dibanyakin air putihnya. Air putihnya. Ya, kebutuhan cairannya ya totalnya 1,5 liter. 1,5 liter pokoknya. Itu dengan aktivitas fisik biasa ya. Standar ya dok ya. Bukan misalnya atlet atau dia banyakkan yang di luar, misalnya berpanas, berkeringat. Kalau misal banyak berkeringat ya bisa sampai 2 liter lebih. 2 liter setengah ya dok ya kalau kita. Berarti harus disiasati juga, bukan sekali minum 2 liter ya. Enggak. Nanti muntah pemirsa ya. Nggak bisa kembung. Nggak bisa kembung. Jadi disiasati lagi ya. Mungkin kalau tadi biasanya dibukanya orang normal 2 gelas, mungkin bisa 3 gelas. Yang kalau kita mau melaksanakan aktivitas di luar. Dan harus air putih. Ya, air mineral lah. Mineral lah ya. Jangan teh kopi dulu. Itu untuk disarankan kalau saat sahur. Sahur ya. Tapi kalau berbuka boleh dok ya. Kalau berbuka ya karena tadi jam waktunya untuk makannya masih panjang ya. Masih bisa ada tarawih lagi. Selesai tarawih masih. Jadi masih bisa minum lagi kan di sana. Kalau sahur ini kan mepet nih waktunya habis selesai teh nggak boleh makan minum lagi kan. Nah, seperti itu. Jadi baiknya yang di pagi itu lebih menjaga supaya nggak dehidrasi. Gitu seperti itu. Itu yang untuk kecukupan cairan. Nah itu pokoknya pemirsa seperti yang dokter Sri bilang tadi, yang piramida makanan tadi dok ya. Piramida makan nomor satu adalah itu cairan yang paling penting. Cairan karena di tubuh kita 60-70% itu adalah cairan. Jadi jangan takut dehidrasi dokter ya. Kalau seumpamanya ini sudah melaksanakan yang dokter sampaikan tadi, sudah minumnya 1,5 liter atau sampai 2 liter bahkan, itu masih bisa dehidrasi atau tidak sih dokter setelah melakukan puasa 1 harian? Mestinya tidak ya. Jadi mestinya tidak ya? Mestinya tidak. Jadi maksudnya kan sebenarnya tubuh ya seperti punya alarm sendiri juga ya saat kita misalnya tidak minum pun kan fungsi ginjal seperti tertahan ya di sana juga ya. Mungkin buang air kecilnya jadi berkurang juga. Tapi kan kemudian saat kita saat kita udah berbuka, kita minumnya lebih banyak di sana. Jadi mengembalikan fungsi ginjal lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut dehidrasi ya dokter ya. Yang penting airnya harus tercukupi. Harus tercukupi. Jangan malas minum. Jangan malas minum. Kalau minumnya sudah tercukupi,
Eh, terus juga dehidrasinya pasti terjaga. Iya, Kalau haus itu pasti. pasti. Kalau haus itu pasti Iya. pemirsa ya, tapi dehidrasi bisa kita katakan jangan takut lah dan Iya. jangan risau ya dokter ya, Iya. karena kalau sudah mengikuti anjuran dari dokter Sri minumnya sampai 1,5 bahkan sampai 2 liter ya aman-aman Iya, saja. aman. Jadi jangan alasan ya. Iya. Aduh aku dehidrasi nih gitu. Jadi nggak puasa gitu. Siang-siang hari aduh ngeluh Jadi dehidrasi. membatalkan Jadi puasa. membatalkan puasa. Sayang banget dong Iya, dok ya oke. buat beribadah. Baik, itu secara minuman dokter. Nah, tentunya puasa ini kalau dari sisi agama tentunya menahan hawa nafsu ya dok Iya, ya. betul. Tentunya selama puasa juga banyak banget nih ketahan makanan-makanan yang pengen kita makan tapi ditahan akhirnya Iya, gitu. betul. Nah, khususnya pada berpuasa ini pikirannya kan macam-macam nih dok. Apalagi kalau perut udah lapar, udah jam 1 ke atas nih biasanya, oh pengen makan ini nih, pengen makan ini nih gitu kan. Kita udah kita sangat mengesampingkan gizi. Oke. Iya, benar gak sih dok? Sangat mengesampingkan gizi kalau udah lapar nih. Pokoknya hajar aja semuanya. Ini gimana dok? Sebenarnya apa sih yang harus kita garis bawahi dulu, kita tekankan dulu ketika kita berbuka, kita harus makannya yang ini, yang ini, yang ini gitu. Sama ya ketika sahur juga. Gimana dok? Ya, sebenarnya ini sama saja seperti kita makan biasa, hanya jam makannya yang diubah ya. Jam makannya diubah yang mungkin sedikit dikurangi, tetapi juga setahu saya biasanya yang saat berbuka itu dia berbuka dulu dengan yang manis, mungkin ya seperti Iya. takjil atau Iya. seperti mungkin kurma atau yang lain, setelah itu baru makan besar. Jadi kurang lebih ya hampir ada juga dengan makan 2 kali makan besar itu asupan gizinya bisa tercukupi di sana. Hanya strateginya bagaimana kita makan ini dengan gizi seimbang dan tetap bisa menjaga tadi, menjaga supaya tubuhnya tetap sehat. Iya. Kalau misalnya ini saat kita makan kan disarankan tuh piring makan kita tuh isinya apa sih, kita harus amati. Jadi karbohidratnya tercukupi apa tidak, proteinnya tercukupi apa tidak, ada apa tidak protein di sana. Kemudian ada sumber serat apa tidak di sana. Jadi dari sana, jadi misalnya nih karbo ini kan orang Indonesia biasa makannya nasi. Wajib. Ya. Wajib dong. Kalau nggak makan nasi nggak makan. Kalau nggak makan nasi Nah, nggak makan, padahal udah makan roti, iya. udah makan kentang. Jadi itu yang kita harus ini kan, jangan sampai double, makanya balas dendam itu loh, seperti balas dendam di bukanya itu. Itu yang salah ya dok ya. Itu yang harus kita rem. Jadi saat berbuka tadi, oke, takjilnya sebagai untuk berbuka di awal yang manis ya, Yang misalnya manis, bisa ya. bentuk kolak atau apa, tapi milihnya yang lebih sehat. Kolak itu menurut saya bagus sih sebenarnya, karena dia isinya apa sih, biasanya ada singkong atau ubi Pisang. atau pisang. Itu kan sumber karbonya karbo kompleks. Oh, Jadi sebenarnya oke. baik, ya, ada dok, seratnya ya. di sana, nggak ada tepung ya. Hanya kalau mau ini manisnya supaya terjaga, jangan terlalu manis, Iya. paling seperti itu. Itu sumber lemaknya seperti santan. Nah nanti kemudian saat makan setelah tarawih atau apa gitu biasanya baru makan ya, Iya. makan utama. Nah ini tetap perhatikan karbonya apa, tercukupi dari karbonya, kemudian proteinnya juga tetap, seratnya juga tetap. Nah kalau saat sahur ya untuk sepanjang hari paling penting ya ini karbo dan protein juga harus tercukupi. Jangan karbo saja. Contohnya jangan makan hanya indomie atau mie saja gitu Iya, ya, iya. mie rebus aja tanpa telur. Kalau misalnya mie ada telurnya, ada sayurnya, itu kan udah lengkap sebenarnya. Mie boleh ya? Ya kalau memang ada yang mau makan mie. Karena Kalau memang ada- tadi mau makan nasi ya nasi, Iya. seperti itu. Tapi kalau mie pakai nasi, Double nanti. Double karbonya. Jadi maksudnya seperti itu contoh yang mungkin yang kadang-kadang simple ya ada dok ya sebenarnya. Tapi simple tapi sangat kadang dikesampingkan ya. Iya. Kita jadinya lalai ya karena ngikutin hawa nafsu mungkin ya. Nasinya kebanyakan, lauknya sedikit. Jadi gitu ya. harus diperhatikan supaya fungsi pencernaannya juga baik ya tadi. Zat gizinya dapat. Ini makannya sudah ada proteinnya belum ya? Ini makan sudah ada seratnya belum ya? Seperti itu. Iya. Sudah ada sumber gizi yang lain belum? Jadi ibaratnya kita tuh lebih pinter lah, lebih pinter dalam melihat makanan kita. Ya pengennya seperti itu sebenarnya. Jadi bukan mengikuti nafsu makan. Iya. Ya. Tapi Makan tepung boleh nggak ya? Boleh. Kalau misalnya terbatas ya porsi, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya semuanya tergantung porsi, jumlah, tergantung jumlahnya. kalau gorengannya cuma satu mungkin ya, boleh lah ya, atau dok. gorengannya cuma setengah. setengah. Ya satu boleh. Ya, satu lah, dok. Terus gorengan pun ada tipsnya, milihnya yang Gimana? sehat.
Apa nih gorengan yang sehat gimana? Kalau biasanya gorengan nih yang banyak kan biasa banyak macam ya, tahu isi, Iya, tempe tahu. goreng, bakwan. Sebenarnya Indonesia ya lumayan ya. Kalau bakwan tuh ada seratnya sayur. Oh iya benar. Kalau tahu sudah ada sayurnya, Iya. sudah ada proteinnya dari kedelai juga, tempe juga. Iya. Sumber ada kedelainya. Jadi itu sebenarnya kan sudah baik juga ya untuk tubuh ya. Iya dong. Untuk asupan tambahan. Kemudian jangan yang milih yang banyak tepungnya, mungkin seperti itulah siasatnya. Ya. Bikin sendiri berarti. lebih banyak isinya. Lebih banyak isinya dokter, Ya. jangan banyak tepungnya gitu ya. Seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya kayak tahu isi ya bagus juga. Bagus juga dok ya. Bergizi juga, bermanfaat untuk Tahu tubuh. isi, bakwan masih ada sayur-sayurannya. Ya tempe kan juga protein juga dok ya. Nah jumlahnya itu yang kita ini kan. Nah, kalau memang makan ya gimana jangan nih? terlalu Boleh dong banyak. dok, berapa sih gitu dok? Ya. Coba sebut dok. Ya contohnya misalnya kita 2, 3, 5 gimana dok? Kalau untuk sahur kan biasanya berapa kalori sih yang kita mau asup? Kalau misal Iya. sahur seperti makan biasa untuk sarapan, bisa nasi 1-2 centong misalnya mau makan nasinya ya. Iya, 1 Kemudian sampai 2 lauknya, lauk mau 1-2 potong. Lauk tadi misal 1 potong yang lauk hewani, oke. Misalnya bisa sumbernya dari telur atau ayam atau ikan. Iya. Nah, ditambah misalnya tahu atau tempe sumber proteinnya. Iya. Itu ya paling 1-2 potong juga, nggak boleh lebih, sama sayur seperti itu. Nah ini kan sudah komplit ya sebenarnya, Iya. makan seperti itu harusnya udah kenyang Udah lah. sehat, udah kenyang lah udah ya. sehat, dan gizinya udah tercukupi. Nah saat berbuka ya kurang lebih seperti itu juga, diperhatikan nih sudah makan proteinnya ada nggak ya hewaninya gitu loh. Kalau mau tambahin nabati ya boleh, seperti kacang-kacangan. Seperti kayak tadi tahu atau tempe. Benar. Seperti itu. Itu makanan Indonesia yang murah, meriah, dan zat gizinya ya Lumayan membantu tinggi dokter ya. Dan bisa didapatkan di mana Ya, saja. gitu. Ya nomor 1 tetap protein hewani tercukupi, nomor 2 tambahannya protein nabati. Berarti Seperti itu. itu ya pemirsa ya, tipsnya dari dokter Sriani ya, bahwasanya puasa ini bukan menjadi suatu penghalang kita buat makan makanan yang sehat, buat makan makanan yang bergizi. Nah tapi kita bisa mentakarnya itu semuanya agar puasa kita tetap sehat, tetap bergizi selama bulan suci Ramadan. Nah buat pemirsa di rumah yang mungkin punya keluhan ya menjelang bulan suci Ramadan ini, sebelum besok kita akan melaksanakan ibadah puasa, ada yang mau bergabung bersama kami berinteraktif, tentunya langsung saja bertanya bersama Dr. Sriani, spesialis gizi klinis, bisa langsung saja telepon di line teleponnya TVRI Jambi tentunya ya. Kami masih menantikan telepon yang ada di rumah. Tentunya nomor teleponnya sudah ada di layar kaca Anda, jadi langsung saja ditelepon kita di studio TVRI Jambi, langsung aja konsulin langsung apa keluhan-keluhannya. Baik dokter, artinya secara garis besar yang sudah dokter Sri sampaikan tadi, bahwasanya bukannya tidak boleh untuk makan makanan yang mungkin bertepung, yang kopi, teh, bukan tidak boleh, tapi mungkin agak direm dan disiasati, dibatasi. Bahkan air putihnya yang justru lebih dibanyakin. Tapi yang jadi permasalahan gini dokter, kalau dokter tadi bilang pada saat berbuka harus dilihat nih mungkin karbonya udah cukup, nasi 1-2 centong, lauknya beberapa 1-2 potong. Terkadang ya terkadang iya godaannya dokter, godaannya ada es buah, ada ini baru takjil ya dokter ya, klasifikasi takjil aja ya. Ada es buah, ada kolak, ada gorengan, minumnya mungkin ada es teh gitu ya, nggak air hangat dok, es teh gitu. Makannya belum lagi yang sop-sopnya itu, belum lagi yang santan-santannya itu. Semuanya pengen dimakan kalau belum berbuka dok. Iya. Ya gitu sih dok, pengalaman saya. Jadi ya porsinya mungkin kalau memang mau dimakan semua, makannya jangan banyak tapi icip-icip aja. Kalau masih dalam porsi icip-icip aja masih boleh? Ya semuanya tergantung tadi porsinya, berapa banyak sih icip-icipnya itu. Kalau icip-icipnya 2 gelas mah sama saja.
Cuma yang tadi memang kita harus pinter sih. Pintarnya dalam arti di sini mempelajari sebenarnya komposisinya gimana. Contohnya tadi kalau misalnya es buah. Es buah itu kan ada buah ya di situ Iya, ya, benar, ada benar, sumber benar. serat Ada juga. sumber seratnya. Nah, disiasati jangan terlalu manis saran saya karena buah itu kan sudah ada gula juga di sana. Nah, Atau diganti dengan buah potong Iya, seperti buah itu potong, lebih iya. baik juga. Kalau misalnya mau tadi kolak mungkin dipikirkan jangan yang terlalu ada banyak tepung. Kadang ada kolak juga yang pakai tepung-tepung ya, seperti Oh mungkin iya, yang bulat-bulat itu ya dok ya, bisa biji juga ya. seperti biji salak Iya, lah, iya, iya, terus, benar-benar. mungkin juga apalagi cendol atau apa gitu ya. Jadi kita milihnya yang karbohidratnya kompleks. Yang di sana kayak tadi saya sampaikan kayak pisang, kemudian ubi itu bagus, itu sebenarnya sumber karbonya. Baik, baik. Tahan dulu dokter, tahan dulu. Kita break terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama Dr. Sri, spesialis gizi klinis. Di hari ini kita ngebahas tentang bagaimana tetap sehat dan juga bergizi pada saat puasa Ramadan. Nah, tentunya sudah ada beberapa tips yang dibagikan Dr. Sri di siang hari ini ya buat kita, khususnya saudara-saudara kita umat muslim yang akan besok ya, mulai nanti malam kita udah mulai tarawih, ibadah tarawih, dan besok kita mulai puasa Ramadan. Nah, tadi tips-tipsnya lumayan udah banyak nih pemirsa, apalagi di saat berbuka dan sahur tentunya harus banyak ya dokter ya minumnya, karena 70% dari tubuh kita adalah air, jadi ya 1,5 sampai 2 liter lah harus tercukupi minumnya 2 gelas. Habis itu nanti pas tarawih mungkin 2 gelas lagi sampai sahur ya dokter ya. Air untuk putih untuk tambahannya, jangan minum-minum yang lain. Betul. Jadi kalau misalnya ini sekitar kurang lebih 6 gelas lah ya, 6 sampai 8 gelas sehari. 6 sampai 8 gelas. Gelas normal ya dok ya? Ya rata-rata kalau gelas itu kan 200 ml sampai 250. Benar-benar. Anggap 200 lah ya yang segini ya dokter ya. Oke. Kalau gelasnya besar ya paling juga 4 gelas, 5 gelas sudah cukup juga. Udah jadi cukup tergantung ya. ukuran. Tergantung ukuran dan kapasitas. Ya paling kalau kelebihan atau kebanyakan minum ya paling kencing pipisnya lebih banyak aja. Sebenarnya nggak masalah. Kecilnya lebih, tapi nggak masalah ya dok ya? Ya kalau kita yang bagi kita sehat yang nggak ada gangguan penyakit ya nggak masalah. Tadi yang disampaikan kan untuk orang yang normal ya. Tapi kalau untuk yang dengan berpenyakit yang harus membatasi cairan ya udah ngikutin aja, pasti cairannya jangan seperti itu. Contohnya penyakit misalnya jantung atau dia udah penyakit ginjal, biasanya minumnya dibatasi. Minumnya dibatasin yang sehari cuma boleh 1 gelas ya dok ya. Ada ya, tergantung dari inilah fungsi ginjal. Fungsi ginjal. Bersyukurlah bagi pemirsa di rumah yang mungkin masih oke-oke aja, organ tubuhnya masih bekerja dengan baik, masih sehat. Justru malahan yang sehat itu harus kita jaga ya dokter ya. Ngikutin tipsnya dari Dokter Sri. Kalau pada dasarnya puasa itu dokter dalam sisi agama itu menahan hawa nafsu, ya, buat mengendalikan hawa nafsunya ini lebih baik lagi, jangan hanya pakai nafsu aja mikirnya gitu ya dokter ya. Apalagi waktu berbuka puasa semuanya mau dihantam semuanya, mau dimakan semuanya, padahal itu tidak baik kata Dokter Sri ya, harus punya takaran. Nah, tapi yang saya bilang tadi dokter, sebagian besar adalah permasalahannya kurang bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Semuanya pengen dihajar, semuanya pengen dimakan, sehingga kita malah tidak bisa mengendalikan timbangan. Karena tubuh itu sebenarnya ke atas bukan ke samping. Nah ini yang jadi permasalahan dokter. Gimana nih? Ada tips lagi nih dari Dokter Sri ini? Kalau ini kan sebenarnya ya mungkin pesan juga lah untuk ibu-ibu di rumah yang menyiapkan biasanya ya. Kalau memang tadi yang disampaikan kan memang saat kita makan kita melihat komposisi makannya. Harus disiapkan seperti takjil gitu ya untuk berbuka. Ya mungkin jangan dipilih aja, dibikin menu aja selama 30 hari. Misalnya di hari ini mau takjilnya apa. Setidaknya 1 macam saja, tidak berlebihan. Takjilnya pun dipilih yang sehat tadi. Yang sehat yang seperti saya sampaikan. Kalau misalnya seperti kolak dengan isinya yang ada pisang, ubi, kemudian singkong. Itu karbohidrat kompleks sebenarnya, seratnya juga lumayan baik, lemaknya tinggi, juga ada ya dok ya, dari santan ya. Seperti itu. Nah
Atau misalnya mau es buah atau buah potong seperti itu. Tapi ya dibatasin, mungkin jangan yang terlalu banyak goreng-gorengan. Misalnya yang selanjutnya mau goreng, tapi ya gorengnya pilihnya pun yang sehat. Yang tadi saya sampaikan, yang ada proteinnya, ada seratnya, seperti itu. Tidak yang berdasarkan dari tepung-tepung saja. Tepung-tepung saja itu contohnya ya, kalau kita di Indonesia sih masih lumayan ya, gorengannya sih masih banyak serat. Kayak bakwan pun ada sayurnya. Ada sayur, bakwan jagung, bakwan sayur, itu bagus juga sebenarnya. Masih bagus. Jadi ya, kurangi tepung aja paling kalau mau bikin. Banyakin aja sayur sama sayurnya jagungnya dibanyakin, ya. seperti itu. Terus kalau untuk saat berbuka ya menunya tetap ada protein, tetap ada seratnya. Kuncinya itu ya? Iya, kuncinya jadi itu dulu. kecukupan itunya saja. Jadi milih protein pun ya milihnya yang sehat. Yang sehatnya dalam arti bukan yang kayak mengandung jeroan gitu ya. Tapi yang tingginya tinggi protein. Tinggi protein. Seperti telur, itu sumbernya banyak telur, ayam, ikan, seperti itu. Ya pilih mau 2 macam atau 1 macam ya monggo aja. Nah, pengolahannya lagi dokter. Mungkin nih buat ibu-ibu ya, tipsnya kan juga buat ibu-ibu nih dokter. Yang sebagian besar adalah yang bakal menyajikan nih hidangan di rumah nih. Pengolahannya gimana dokter? Boleh nggak nih santan, masih boleh nggak puasa? Apalagi kan notabene-nya puasa ini ya, apalagi dokter di rumah sakit deh ya. Biasanya nih seperti yang saya bilang, kita kurang bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Jadi mau hajar aja semuanya. Malahan yang bulan puasa, bulan Ramadan harusnya kita dapat beribadah dengan lancar ya. Siangnya puasa, tadarus, ngaji. Yang malamnya kita tarawih ya, sholat tarawih buat melaksanakan itu. Akhirnya malah di rumah sakit. Karena kurang bisa mengendalikan nih. Nah, gimana nih dokter? Ya, biasanya, buat pengolahannya gimana nih? Kalau misalnya yang sehat ya tentu, kalau yang sehat ya dikurangi yang namanya gorengan, kurangi yang namanya santan. Tapi santan boleh makan nggak? Ya boleh. Saya tetap bilang itu sebenarnya namanya kalau di gizi apapun itu, kalau kita mau makan, ibarat bentuk makanan ya, sesuatu yang bisa dimakan ya, dalam arti makanan gitu. Ada memang makanan yang tinggi zat tertentu, contohnya tinggi gula, kemudian tinggi lemak. Kalau kita makan terus-terusan ya tentu tidak boleh. Nanti kan akan tidak menumpuk di dalam tubuh. Tetapi kalau kita makannya diporsikan, kemudian dengan berjarak. Jadi misalnya nih ibu pengen masak, ibu-ibu di rumah atau ada request pengennya masak gulai bersantan. Ya kita boleh saja masak, tetapi misalnya ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali saja. Sisanya yang lebih sehat, misalnya dipepes atau misalnya dipanggang. Seperti itu. Kan banyak pilihan pengolahan makan ya yang enak-enak juga. Khususnya di Indonesia cita rasanya dan menu-menunya banyak banget, dan sebenarnya kita nggak bisa bingung juga, sudah banyak sekali ya food vlogger, udah banyak di medsos, pilihan makanan juga udah banyak. Males masak mungkin bisa beli, tapi itu tadi kata kuncinya adalah harus terjadwal ya dok ya. Kemudian porsinya juga, jadi kita ini kan ya, jadi maksudnya ya santan boleh ya boleh-boleh saja sih, tapi ya mungkin hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali saja, jangan setiap hari. Jangan setiap hari. Ya seperti itu. Jadi mensiasati lebih milih yang makanan sehat ya gitu. Karena tentu kalau misalnya makan setiap hari dengan bersantan, ya nanti pasti kolesterolnya naik juga, nggak mungkin tidak, karena kan asupan lemaknya bertambah. Iya pasti dong, apalagi tiap hari numpuk deh semuanya dok ya. Terus sudah itu pilihan proteinnya, milihnya yang enak-enak kali ya, tunjang, kemudian kikil gitu-gitu. Jadi maksudnya yang ibaratnya nilai gizinya kalau dibandingkan dengan daging atau ayam atau telur kan lebih bergizi, proteinnya lebih tinggi. Baik dokter. Baik, kita break dulu lagi nih dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Dan udah banyak sekali yang kita bahas bersama Dr. Sri ya, mengenai tips-tips buat kita yang bakal menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan atau 30 hari ya. Nah tentunya makan santan masih boleh, kata Dr. Sri tadi. Makan sop-sop yang sedikit berlemak juga masih boleh ya dok ya. Tapi jangan berlebihan. Tapi jangan berlebihan, itu kata kuncinya. Apalagi buat ibu-ibu yang setiap hari. Jangan setiap hari dokter ya. Mungkin diselang-seling boleh dok. Hari ini makan santan,
Besok Jangan makan setiap sop. hari. Mungkin Gimana kalau tuh? misalnya secara ini ya, kalau bagi yang sudah berpenyakit kolesterol tinggi, Nah, khususnya yang punya kemudian riwayat penyakit nih, Dok. jantung, itu biasanya untuk menu lauknya yang bergoreng itu kami dari kita menyarankan hanya boleh 2 kali seminggu. Ya, sisanya Oke. itu dipepes. 2 kali seminggu. Sisanya mungkin dibikin sop gitu ya. Kalau sop kan minyaknya nggak banyak ya. Minyaknya hanya dari sumber dari dagingnya Iya, atau iya, benar. dari sumber Ayam. proteinnya itu. Seperti itu. Terus dipilih dipanggang gitu ya. Kalau di Indonesia masakan Sunda tuh bagus banget ya. Iya, rebus-rebusan, Ya, direbus, lalapan. ya lalapan. Jadi milihnya seperti itu. Hmm. Nah, kalau memangnya santan ya benar-benar kalau sudah berpenyakitan dan kolesterol tinggi itu benar-benar harus di stop. Yeah. Tapi kalau kita bicara yang normal, yang misalnya masih sehat, boleh tidak dimakan ya masih boleh, tapi baiknya tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Gitu. Semuanya itu sesuatu yang berlebihan itu yang Tidak nggak baik. baik, dokter ya. Yang kurang juga nggak baik sih. Oke, kurang. Misalnya Semua nih dokter, seimbang. kurang ya. Tentunya kita kan makan sudah terjadwal pada saat sahur dan juga berbuka nih. Nah, tapi ketika kita makan pada sahur dan berbuka itu mungkin kurang protein, kurang serat. Nah, gimana nih efeknya buat tubuh kita nih dokter? Kalau tadi kan kita udah ngomongin yang berlebihan ya dok ya, itu pasti bakal menimbulkan penyakit yang bakal kolesterol lah naik, asam urat, gula yang berlebih. Nah, kalau yang kurang nih dokter, mungkin kita kurang yang manis-manis karena anak-anak sekarang mungkin nggak mau berbuka dengan yang manis, katanya berbuka dengan yang pasti aja karena yang manis belum tentu pasti katanya dok. Gimana tuh dok? Ya, jadi kalau misalnya namanya protein itu berapa banyak sih yang tubuh kita perlukan? Kalau kita orang dewasa yang ibaratnya standar ya, berat mungkin sekitar 50-60 gram, 60 kilogram, itu butuhnya paling 3 potong sampai 4 potong saja untuk lauk untuk hewaninya. Nah, bisa ditambah dengan yang nabati juga 3 sampai 4 potong. Itu sudah tercukupi tuh dalam 1 hari. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan, biasanya itu ada memang pemeriksaan yang lain seperti massa ototnya bisa kita nilai. Seperti itu. Nah, itu yang bisa menilai ini kurang atau tidak. Nah, kalau misalnya tadi anak-anak itu ya butuh proteinnya lebih banyak. Jadi makan lebih banyak protein nggak apa-apa juga. Sama biasa lansia tuh butuh proteinnya juga banyak. Tapi kebanyakan orang tua males makan protein biasanya. Ya kayaknya sudah mulai mengurangi. Padahal sebenarnya tubuh kita masih butuh protein tadi kan juga untuk imunitas ya, salah satunya membentuk juga kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Kalau proteinnya kurang jadi sering sakit, makanya makannya proteinnya harus tercukupi seperti itu. Kemudian serat, kalau seratnya kurang nanti yang apalagi bulan puasa nih dok, ya nggak lancar nanti, BAB-nya jadi nggak lancar dok ya? BAB-nya nggak lancar. Kemudian juga kalau kurang serat, penyakit yang lain juga bisa timbul kayak ambeien, gitu ya. Karena BAB-nya keras, dengan mengedan, nggak lancar juga timbul seperti itu. Jadi baiknya seratnya tercukupi. Sumber serat sih selain sayur bisa dari buah juga. Dari buah juga. Maka saat sahur atau berbuka ya ditambahkan 1 porsi buah, itu bagus juga. Buah 1 porsi di sahur, nanti di berbuka juga ada 1 porsi buah. Buahnya, baik dokter. Nah, tentunya udah banyak nih tips-tips yang dokter sampaikan. Dan terakhir nih dokter, untuk pemirsa di rumah nih, bagaimana nih kuncinya dari pembahasan kita atau kesimpulannya pada pembahasan kita ini untuk pemirsa di rumah yang bakal menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, tetap semangat, tetap bergizi itu tetap sehat, gimana sih dok? Ya. Jadi kalau puasa di Ramadan kan untuk ibadah ya, jadi ibadahnya supaya tercapai, tubuhnya juga harus sehat. Jadi ini baik banget sebenarnya, puasa ini memberi tubuh kesempatan tubuh untuk tadi mengurangi semua yang kita pernah asup mungkin berlebihan di masa-masa sebelum puasa. Jadi saat berpuasa ini ada kesempatannya sebenarnya. Maka disarankan saat berbuka, sahur kita bisa makan dengan yang tetap bergizi dan tidak balas dendam tadi. Jadi dalam arti saat berpuasa tubuhnya juga sehat, zat gizinya juga tercukupi. Dan kesempatan juga bagi mungkin ada yang menjalani diet supaya berat badannya turun, atau misalnya ada penyakit tekanan darah tinggi supaya tekanan darah tingginya jadi normal dengan mengatur pola makan. Kemudian juga mungkin ada yang diperiksa baru kemarin medical check up, hasilnya tinggi semua nih.
kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya ini kesempatannya itu tadi kan sebenarnya kuncinya adalah menahan diri ya, menahan nafsu makan juga. Dan kalau bisa seterusnya sih sebenarnya namanya diet itu bukan artinya tidak makan ya, tapi mengatur pola makan. Mestinya nanti bukan hanya saat Ramadan saja, setelah Ramadan pun kalau bisa diteruskan lebih baik. Makanya kalau di musim sebenarnya ada puasa Senin Kamis ya. Iya, benar. Nah, itu bagus juga, disarankan juga kalau memang bisa dijalankan untuk kesehatan tubuh. Ya, silakan. Baik, udah banyak nih pemirsa tips-tips yang diberikan oleh Dokter Sri ya hari ini ya. Pada intinya tidak boleh sesuatu yang berlebihan itu. Betul. Nah, apapun yang kita makan masih oke, masih cukup ya, komposisinya masih baik, seratnya, proteinnya, lemaknya, dan karbonya masih tercukupi, itu pasti sehat-sehat aja. Pasti sehat, gizinya seimbang. Iya, dan tentunya berpuasa juga banyak manfaatnya dokter ya. Betul. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Nggak kerasa udah 1 jam. Terima kasih loh udah mau diganggu TVRI Jambi. Karena kita tahu hari libur ya dokter ya, 2 hari ini 2 hari libur. Nah, udah mau didatengin ke TVRI Jambi berbagi edukasi dan juga tips-tips buat saudara-saudara kita yang bakal menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Terima kasih dan demikian pemirsa sajian hidup sehat di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.